Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Tria Andini, mahasiswa semester 2 Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas B6. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi pendekatan lingkungan yang terdiri dari 2 poin. Yang pertama, bagaimana pendidikan lingkungan itu digunakan dalam pembelajaran pendidikan lingkungan hidup di sekolah dasar. Yang kedua, contoh dari lingkungan. Yang pertama yaitu pendekatan lingkungan adalah pendekatan proses dengan lingkungan sebagai sarana atau media untuk memperkenalkan lingkungan kepada peserta didik dalam mengembangkan aspek kognitif. Saat ini, pendekatan lingkungan tidak hanya sekedar mengembangkan aspek kognitif saja, tetapi lebih diutamakan untuk mengembangkan aspek afektif, yaitu dengan tujuan supaya orang mau terlibat, mau mengamati dan mau memelihara lingkungan. Pendekatan lingkungan dapat dilakukan dalam bentuk mengajak peserta didik mengadakan pengamatan langsung ke lapangan atau dengan jalan memindahkan kondisi lapangan ke kondisi yang lebih ideal, yaitu pengamatan, penelitian, dan laboratorium. Pengamatan di dalam laboratorium alam bagi peserta didik akan memberikan kesan dan pengertian yang lebih mendalam dibandingkan bila suatu masalah didapat secara verbal saja. Melalui pengamatan, peserta didik berkesempatan untuk melihat proses dan berkesempatan melakukan pekerjaan ilmiah, yaitu membuat hipotesa, mengumpulkan data, serta menguji kebenaran hipotesa yang dibuatnya. Perlunya pendekatan lingkungan dalam pembelajaran IPA khususnya yang berorientasi pada lingkungan akan memberi kesempatan peserta didik memahami proses ilmu pengetahuan alam yang berkenaan dengan lingkungannya. Hal ini akan menumbuhkan kesadaran keberadaan peserta didik dalam ekosistemnya. Selain hal tersebut, lingkungan hidup sebagai sarana pendidikan memberikan keuntungan dan kelebihan bagi peserta didik, yaitu yang pertama, pengamatan langsung akan memberikan dorongan untuk memiliki pengetahuan lebih jauh tentang masalah yang dihadapi. Yang kedua, alat atau bahan tidak perlu dibeli dengan biaya mahal. Yang ketiga, dapat digunakan setiap waktu dan terdapat di mana-mana. Lingkungan hidup alami adalah bagian dari kumpulan komponen biotik dan abiotik menjadi suatu komunitas guna menciptakan kehidupan yang nyaman, damai, dan tentram. Kenampakan alam yang asri dapat tercipta jika lingkungan hidup dapat tercipta dengan baik. Terbentuknya lingkungan hidup alami disebabkan karena faktor pembentuk berupa tenaga eksogen dan endogen. Seluruh cabang ilmu geografi membahas mengenai lingkungan hidup alami. Pelestarian lingkungan hidup alami perlu dijaga untuk mempertahankan kualitasnya. Contoh lingkungan hidup. Lingkungan hidup buatan adalah tempat yang sengaja dibuat oleh manusia untuk berbagai macam keperluan dalam menunjang kehidupan. Lingkungan buatan yang dibuat oleh manusia dapat rusak dan juga bertahan lama tergantung dari bagaimana cara merawatnya. Fungsi lingkungan hidup buatan tidak berbeda dengan lingkungan hidup alami. Namun, sehebat-hebatnya teknologi yang digunakan untuk membangun lingkungan hidup buatan, kualitasnya tidak akan seasri lingkungan hidup alami. Maka dari itu, manusia tidak boleh serta-merta dalam memperlakukan lingkungan. Contoh lingkungan hidup alami, lingkungan hidup alami memiliki berbagai fungsi. Salah satu komponen dari lingkungan hidup alami mengalami disfungsi, maka yang terjadi adalah ketidakseimbangan ekosistem. Sebagai contoh, pada saat musim kemarau, banyak daun-daun kering yang berserakan di hutan. Beberapa contoh lingkungan hidup alami ada sungai, laut, hutan, bukit, gunung, danau, lembah, samudra, dan terumbu karang. Contoh lingkungan hidup buatan, dasar pembuatan lingkungan hidup buatan untuk membantu fungsi lingkungan hidup alami. Lingkungan hidup buatan terkadang juga dibangun atas dasar kegunaan lain seperti sosial, organisasi, dan lain-lain. Contoh beberapa lingkungan hidup buatan yaitu waduk, kolam, rumah, sekolah, sawah, kebun, taman, tempat wisata, terasering, dan kawasan konservasi. Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.